budaya monggo sareng midhangetaken acara menika kula Efri Hendika ugi penyanyi Jawa tumut uri-uri budaya punika. Para pamireng RRI Malang Sentra Budaya, kula pun Efri Handika, pelantun lagu Malang Panjen Rame. Sumangga midhangetaken acara salajengipun. Nuwun. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Kadang pamireng ngaturaken wilujeng siang dumateng panjenengan sami. Siang menika pinanggan malih kalian tim Kiprah Indonesia RRI Malang nyarengi panjenengan wonten wekdal punika setunggal jam mangajeng. Wonten wekdal dinten menika sesarengan kalian komunitas berkebaya mekaten nggih kanthi topik bangga berkebaya, bangga budaya bangsa. Nah, kadang pamireng Sutana Budaya Pak De mboten kiambakan seperti biasanya Pak De bersama Jeng Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Sehat Pak De ya? Oh, sehat dan semangat. Iya, senang sekali. Iya. Tapi sayangnya Pak De nggak bisa lihat ya di sini ada siapa aja. Oh, saya bisa melihat. Oh, bisa. Bisa. Oh, gitu. Pakai ini telepati. Iya, bukan pakai mata, tapi mata hati yang kita pakai gitu. Iya. Selamat siang untuk Ibu Erna Bayu ya. Iya, selamat siang Pak De. Nah, gimana kabar? Sehat ya? Iya, sehat dan luar biasa. Tetap berkebaya ya? Tetap berkebaya dimanapun berada. Iya. Iya. Ada juga Jeng Revita. Jeng Revita. Iya, selamat siang Pak De. Selamat siang. Wah, luar biasa. Inilah putri-putri Indonesia gitu ya. Betul sekali. Nah, ada juga ini selamat siang untuk Ibu Tata ya. Ibu Tara. Ibu Tara. Ibu Tara. Tara Parahita. Oh, luar biasa. Siang Pak De. Sugeng siang. Ciri khasnya orang Indonesia begitu ya Pak De ya. Kain kebaya juga ini sebetulnya kain punyanya Indonesia. Oh Negara iya. lain juga punya gitu ya. Dan Ini mencerminkan wanita Indonesia yang anggun, cantik gitu ya. betul. Senang sekali apalagi sekarang ini tamu kita cantik-cantik sekali dengan kebaya merahnya ini. Alhamdulillah ya. Iya. Merah berarti berani ya. Berani, tapi kelihatan anggunnya, cantiknya. Jadi Iya. terpancar aura kecantikannya tuh ya di Alhamdulillah. warna merah dan pakaian kebayanya ini. Dan mungkin bisa disampaikan prolognya dulu ya. Iya. Komunitas ini dirikan mulai tahun berapa? Terus adakah kegiatannya seperti apa ya? Iya, betul. Terus responsif ya dari anak-anak milenial sekarang ini seperti apa dengan hadirnya komunitas berkebaya ini? Monggo yang mau menyampaikan prolognya siapa ini? Bu Erna ya? Iya, Ibu Erna sebagai Ketua Komunitas Kain Kebaya Indonesia. Dari pusat ya Bu Erna. Baik, silakan. terima kasih Pak De, terima kasih para pemirsa dan para pendengar dari TVRI. RRI. Dari RRI Malang Iya. ya. Baik. Jadi seperti ini, Pak De, Ibu. Iya. Komunitas kain dan kebaya Indonesia itu
pendirinya saya sendiri. Oh, Kemudian gitu. idenya juga dari saya sendiri. Saat itu saya ini adalah orang yang senang sekolah. Nah, senang kuliah, saya 11 kali kuliah. Kemudian kalau wisuda kan pasti saya pakai kebaya. Iya. Menjelang wisuda pasti berburu kebaya. Kebaya saya banyak. Kemudian setiap kali event kemanapun, mulai tahun 2009, 2010 saya sudah senang mengenakan kebaya. Apalagi memang saya dibesarkan dari keluarga dalang. Jadi kakek saya ini beberapa diantaranya dalang dan memang pelestari. Jadi saya dari Jawa Tengah, dari Purbalingga. Nah, dari situlah tahun 2018, sebetulnya sebelum ya, tahun 2017 saya mendirikan komunitas pecinta budaya Nusantara. Jadi di sana ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung. Jumlah kami hampir di seluruh kota di Jawa Timur ada. Ada gitu ya. Kemudian 2018 saya berpikir kenapa tidak saya pisahkan, karena perempuan itu bukan hanya sebagai subjek untuk melestarikan budaya Indonesia, tapi juga sebagai seseorang yang bisa mendongkrak kemasyuran Indonesia dengan talentanya. Nah, Pak D sama Ibu kan tahu bahwa talenta perempuan ini multi talent loh. Dia bisa melakukan banyak hal. Nah, inilah yang saya petik dari banyak kelebihan ini, akhirnya jadi visi. Visi kita adalah pelestarian budaya bangsa Indonesia, yaitu dengan pemakaian kebaya dan kain Nusantara. Jadi bukan hanya kain batik saja, Pak D. Iya. Kami juga melestarikan tenun. Oh, tenun. Iya, karena komunitas kami sudah sampai ke NTT. Nah, kebetulan saya akademisi, saya seorang dosen yang punya sekolah juga di NTT, sekolah luar tinggi. Biasa. Jadi itulah yang akhirnya kemana-mana, bukan hanya di Jawa, di NTT, di Pontianak kita sudah juga. Kemudian ya kalau di negara tetangga ada, tapi rata-rata mereka ART. Tapi kami kumpulkan semuanya berawal dari medsos, dari IG, dari Facebook, seperti itu. Kami kumpulkan jadi satu di grup. Nah, komunitas kain dan kebaya Indonesia ini sudah ada ADART-nya, Pak D. Iya. Bu. Jadi kami legal Kemenkumham, kemudian kami pun juga diterima dengan baik di seluruh provinsi, terutama provinsi-provinsi yang sudah saya datangi secara langsung. Kita bentuk di sana beberapa kegiatan yang kita lakukan, mulai dari semacam kegiatan sederhana ya, fashion show buat ibu-ibu. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu yang harus lenggak-lenggok di catwalk, itu kan harusnya kan langsing, tinggi, tapi di komunitas kain dan kebaya Indonesia tidak. Jadi siapapun bisa dalam kondisi ya, semua wanita cantik karena pada dasarnya, dan semua wanita itu elok apabila sedikit dipoles, kan gitu ya Pak D ya. Nah, berarti saya sudah bisa ya dengan badan yang ukuran segini Pak D ya. Bisa, saya aja yang hampir 80 kilo aja bisa, Bu. Cuma panggungnya yang perlu dikuati gitu. Betul Pak, betul Pak D. Nah, Iya. tadinya ya seperti itu. Lama-lama kami mengumpulkan UMKM, kemudian mereka yang memproduksi rumahan lah, mulai dari aksesoris, mulai dari sabun, mulai dari apa ya, termasuk saya juga bikin tas-tas dari tenun, dan teman-teman yang lain dari pembatik, dari semua UMKM lah, termasuk makanan juga. Nah, ini kami kumpulkan untuk kemudian kami bikinkan event, Pak. Nah, kami bikinkan event di Malang. Kami kemarin, saya lupa bulan apa ya di Malang ya, kami mengadakan event di Desember. Maksud saya di mall mana? Di Matos ya, di Matos. Saya karena saya nggak begitu familiar dengan Malang ya, saya ya. Jadi kami
kami juga adakan itu. Bahkan kami juga sudah kemarin bikin festival tenun di Kepulauan Alor. Iya. Jadi banyak yang kami lakukan. Intinya kami ingin perempuan Indonesia ini pinter, bukan hanya pinter bersolek, dan mereka pasti bangga dong menggunakan kebaya dan menggunakan kain yang ada dalam daerahnya ya, diproduksi di daerahnya, dan di sini dimanfaatkan betul-betul. Jadi perempuan punya talenta apa diberdayakan secara maksimal. Memang belum booming sekali Pak D, karena sejujurnya memang saya juga selaku pendiri, kami pendiri ada 5, ada Bu Sukanti Swastikawati, beliau pemilik pendidikan Dirgantara, jadi calon pramugari, startup airport itu beliau punya. Kemudian dia juga seorang pelaku usaha batik, ada Ibu Mike, ada Ibu Yani Ambar dari Yogyakarta, dan ada Bu Sugiyarti, salah satu akademisi juga sama dengan saya. Jadi kami mencoba untuk bikin program ini yang tadinya hanya iseng-iseng ngumpulin, akhirnya ada kurikulumnya Pak D. Oh gitu. Iya. Jadi apa yang dilakukan memang belum maksimal karena memang kami harus dari daerah ke daerah ya. Kami tahu kami masih banyak kekurangan. Beberapa di antaranya kami belum full time. Seperti saya masih ada pekerjaan gitu. Jadi ya kami lakukan semaksimal yang kami bisa. Pokoknya ada waktu ini, gitu ya. Iya. Berdirinya sudah berapa tahun? Mulai 2018. 2018. Berarti masih muda masih unyu-unyu. Begitu 1 tahun kami aktif banyak kegiatan, sampai juga kegiatan donor darah, karena background saya juga seorang nakes. Jadi kami juga kerjasama dengan PMI, kami lakukan donor darah dengan menggunakan kebaya, ya. Itu mulai kenceng di tahun 2019, 2020 ada COVID. Sayang sekali ya. Libur panjang gitu ya. Libur panjang Pak, karena kebetulan Pak D, ada beberapa rekan kami yang terkena. Oh gitu. Bahkan di Blitar itu ketuanya, orang yang pertama kali saya rekrut di Blitar untuk bikin komunitas. Komunitas yang pertama kali kami dirikan kotanya di Blitar, kemudian Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Sudah ada sekitar 33 kota. Itu luar biasa. Pusatnya di mana? Pusatnya di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya. Ya. Cuman ini sedang merambah ke Jawa Barat karena saya kebetulan saya wakil rektor di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, di Tangerang. Jadi sekarang sedang kami kembangkan di sana. Ini untuk motivasi utama dari inisiatif membentuk komunitas ini apa? Melestarikan budaya dan khususnya kebaya, karena saya melihat perempuan kalau pakai kebaya cantik. Kita mencoba untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa inilah budaya kita. Nah, ini loh, kita jangan pakai budaya di sana gitu loh. Bahwa inilah putri Indonesia yang berkarakter gitu ya. Nah, kalau masalah syariah mereka harus menggunakan hijab, bagi saya tidak masalah. Tetapi kalau semisal kita melihat seorang perempuan menggunakan kebaya dengan busananya, dengan aksesorisnya, apapun itu bentuknya, pasti cantik dan anggun. Nah, ini yang saya pikirkan Pak. Apalagi beberapa waktu yang lalu saya sering naik kendaraan jauh kan, ya namanya saya juga punya beberapa tempat kerja di NTT, jadi naik pesawat pun saya pakai kebaya. Saya ada beberapa fotonya, dokumennya saya pakai kebaya. Naik pesawat, kadang-kadang ya ada yang nyeletuk, ibu mau kondangan kemana gitu kan. Karena selama ini kebaya udah identik dengan kondangan ya. Betul. Padahal zaman dulu wanita Indonesia ini ya pakaiannya kebaya ya. Nah ini mungkin menggeser ke Jeng Revita ini. Nah perasaannya seperti apa sih memakai kebaya? Nah kadang-kadang kan ada yang bilang nih
duh ribet sekali mau berjalan lebih cepat gak bisa kan gitu ya. Ini logikanya seperti itu. Seperti apa ini Ceng Rafita? Iya, terima kasih Pak D. Selamat siang Siang. para penonton dan pemirsa Radio RRI. Ini kalau saya sih gini Pak D. Biasanya orang pakai kebaya itu memang berpikir itu ribet gitu ya. Iya. Pakai jarit panjang ribet. Mau jalan keras nggak bisa. Kalau saya itu happy aja. Happy aja ya. Malah saya itu bangga loh kemana-mana pakai kebaya seperti Bunda Erna yang cerita tadi, naik pesawat pakai kebaya. Malah ada yang bilang gini, saya kan biasanya di budaya juga pakai kebaya. Itu memang pakaianmu begitu atau gimana gitu ya? Pasti ditanya gitu. Ya saya bangga pakai kebaya. Memang saya kan asli orang Indonesia, orang Jawa gitu kan. Kan biasanya identik dengan undangan manten atau ada wisuda. Nah, mungkin dari Ceng Rafita sendiri, ini kan kebaya ini kan macam-macam ya motifnya ya. Ada Sido Mukti, ada batik Jepara, ada batik Solo, ada Sido Aceh, Kawung, Teruntum dan lain sebagainya, Megamendung. Nah, ini mungkin tahu dari masing-masing ini maknanya atau filosofinya apa gitu yang tahu kira-kira. Oh, yang ini ya tahu Bunda Tara kalau filosofinya. Bunda Tara ya. Iya. Oh, Bunda Tara. Bunda Tara ya. Ahlinya ini Pak D. Nama-namanya saya juga hafal Pak D. Loh, saya biasanya juga pakai kebaya kan. Oh gitu. Berarti bersanggul Pak D ya. Iya kalau main ludruk. Kalau bisa main ludruk ikut saya saja Pak D. Oh gitu ya. Iya, monggo ini untuk Ibu Tara. Mungkin karena tidak tahu maka kurang sayang begitu ya. Mungkin dari pendengar ini para milenial bisa artinya seperti ini ya gitu. Monggo ini. Mungkin dari Teruntum dulu. Sugeng siang Pak D. Sugeng wilujeng siang Diajeng. Dalam kesempatan siang ini ngapunten kami tidak akan membahas itu dulu. Oh gitu. Itu mungkin untuk yang akan datang. Jadi saya ingin sedikit memaparkan tentang sejarah. Oh, sejarah. Jadi agar tahu dulu apa itu kebaya, apa itu. Nah, ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Nah, nggih monggo. Nggih, kalau menurut saya pribadi, perkembangan kebaya itu ada di awal abad 15. 15. Jadi di era dulu di kerajaan mana itu bisa dilihat di relief candi yang ada. Perempuan Nusantara itu tidak menggunakan kain penutup. Jenengan ngertos nggih? Nah, jadi mereka menggunakan hanya kain panjang. Atau kalau orang Jawa mengatakan jarit sama kemben mungkin ya. Okay. Pada perkembangan selanjutnya itu menjadi lebih ke atas itu dinamakan kemben karena menutupi bagian dada. Itu kemben. Tapi ketika perkembangan Islam masuk, nama kebaya sendiri itu berasal dari abaya. Itu yang diambil dari bahasa Arab abaya, yaitu pakaian penutup. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan kebaya dari Arab nggih, tapi nama kebaya. Nama kebaya itu abaya. Nggih. Jadi di era itu kalau kita mau mengembalikan kepada konsep Jawa kuno itu perempuan Nusantara itu tidak menggunakan penutup di atasnya, tetapi hanya menggunakan kain jarit. Dari auratnya dulu tali pusar sampai ke mata kaki. Tapi ketika perkembangan Islam masuk, itu sudah mulai harus ada penutup. Dan itu terinspirasi oleh para pedagang dari Tiongkok. Itu akhirnya dengan perkembangan selanjutnya dengan kreasi, akhirnya terciptalah kebaya yang sekarang. Seperti yang saya pakai ini dengan menggunakan berbagai macam bahan. Ada dari beludru, ada dari brokat gitu. Itu perkembangan
kebaya seperti itu. Kalau kain memang itu sudah lama. Saya melihat di candi-candi itu ada kain yang berciri khas gringsing yang sering dipakai. Itu sudah ada. Jadi untuk ini ya, untuk sosialisasi atau mengenalkan lebih dekat head to head dengan para milenial. Ini apakah sudah pernah dijalankan seperti itu, tidak sekedar hanya seremonial gitu? Kami sering melakukan kegiatan secara skala kecil, apalagi ngapunten untuk di KKI Kabupaten sendiri ini kan baru terbentuk. Oh gitu. Dulunya KKI Malang nggih, Bun. Iya, jadi kalau milenial itu sudah ada Pak D. Jadi kami ini konsepnya ibu-ibu, dewasa muda sampai tua, kemudian milenial. Gitu. Jadi kami kenalkan, bahkan untuk kampus-kampus tempat saya mengajar, kalau saya mengajar itu mereka pakai kebaya. Diwajibkan. Karena saya juga pakai kebaya. Diwajibkan atau? Ya, saya terinspirasi dari ibu dosennya. Tadinya terinspirasi, terus kemudian mereka memuji, saya bilang besok pakai kebaya ya, gitu. Atau besok pakai kain apa ya. Lama-lama mereka suka gitu. Dan kenapa saya tidak bentuk KKI milenial? Nah, bahkan kami mengadakan pemilihan putri kebaya itu sejak 2019. Oh gitu. Ya, di berbagai kota Pak D. Iya. Jadi kalau ada event Kartinian, ada event Hari Ibu, bahkan event 17 Agustus Hari Kemerdekaan, itu kami mengadakan perlombaan yang terkait dengan kebaya khususnya untuk kaum milenial, biar mereka suka dulu. Memang jumlahnya nggak banyak Pak D. Kami naik turun kalau milenial ini nggak seperti fluktuatif, nggak seperti ibu-ibu. Kalau mereka sudah nggak ikut perlombaan ya sudah mereka keluar grup. Seperti itu. Jadi agak susah memang. Tapi ya minimal mereka sudah tahulah rasanya. Dan di satu sisi tidak pernah menyerah KKI gitu ya. Iya betul. Dan programnya beda Pak D. Kalau program ibu-ibu ini kan pemberdayaan ya. Kemudian kalau anak-anak tidak lagi. Mereka ditanamkan kepercayaan diri dan pembelajaran tentang leadership. Oh gitu, kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan, supaya harapannya mereka menjadi pemimpin yang handal di kemudian hari. Seperti itu. Bukan pemimpin yang berkebaya ya. Harusnya seperti itu sih. Ya kalau perempuan kita lihat ya, dulu itu perempuan maju, maka negara pun maju. Saya yakin itu deh kayaknya. Nah, saya yakin dengan perempuan maju, smart yang menggunakan kebaya, negara bukan hanya menjadi maju tapi menjadi lebih indah. Ya enggak? Nah, kembali ini peran dari ibu-ibu sendiri. Nah, kepada putri-putrinya seperti apa ini responsif dari putri-putri ibu? Kalau saya punya 2 putra, 1 putri. Nanti ini masing-masing juga punya putri nih Pak. Nanti bisa menjawab. Kalau saya awalnya putri saya ini sempat ya karena saya yang punya ide komunitas ini, dia juga senang kontes cantik-cantikan gitu. Akhirnya yang mengawali jadi ikon dia dulu gitu loh sama teman-temannya Pak D. Karena saya kan paling-paling cuman mahasiswa aja yang saya rekrut. Nah, tapi sekarang sudah karena dia masuk kedokteran militer, Unhan, rambut harus cepak dan pakaian harus doreng-doreng. Jadi akhirnya anak saya sudah tidak lagi aktif, tapi jiwa perempuan yang kreatif itu masih ada gitu loh. Sudah mendarah daging gitu ya. Perkara bajunya nggak kebaya lagi, itu kan tergantung situasi dan kondisi yang sekarang sedang dialami. Seperti itu. Kalau mungkin Bu Tara beda lagi pengalamannya. Nah, ini seperti apa ini Bu Tara? Kebetulan saya punya putri yang masih aktif. Satu di kuliah di Universitas Negeri Malang semester 5 dan di Universitas Negeri Malang juga semester 3. Ini yang saya bawa kemana-mana dan kebetulan juga mengikuti jejak
ibunya suka berkebaya. Kemauan sendiri atau ada semacam paksaan? Awalnya gitu? saya paksa. Gitu ya. Nggih, awalnya Iya. saya paksa. Saya bilang, wong bunda sama ayah itu bunda sering pakai kebaya, anak putrinya nggak pakai kan malu-maluin nanti apa kata orang gitu. Terus akhirnya mungkin juga akhirnya mikir juga iya gitu. Akhirnya sering sekarang kegiatan-kegiatan lomba-lomba seperti lomba fashion show gitu juga malah seneng ikut gitu. Itu yang sampai sekarang putri kami 2 ini yang mengikuti jejak saya. Monggo Mbak Grafita gimana? Kalau saya putrinya 3, cowoknya 1 kecil ya. Oh gitu ya. Kalau yang 2 sudah ikut suami. Jadi yang sama saya cuma yang nomor 3. Gitu. Yang ikut suami juga seneng kebaya? Kayaknya tomboy itu, Dek. Iya. Gitu ya. Yang suka pakai kebaya itu yang malah yang nomor 3. Soalnya saya juga bilang gini, Dek, kita itu orang Indonesia pakai kebaya aja gitu kan. Mulai dari sekarang saya tanamkan seperti itu, Pak De. Kalau yang cowok masih kecil nggak ngerti itu. Tapi yang dimaksud kebaya itu satu ini gitu atau hanya pakaiannya aja sih Bu? Baik, pakaiannya aja Bu. Jadi atasannya aja, saja itu kebaya. Kebaya, makanya kami. Jadi kalau bawahannya jam jari ini boleh, kalau anak milenial ya Bu, itu boleh menggunakan apapun yang dia suka. Misalkan batik yang dibentuk celana atau celana jeans atau sepatunya sepatu kets. Bagi saya nggak masalah. Yang penting tidak ribet kok. Iya. Dia bisa merasakan menggunakan kebaya itu indah gitu aja sih. Artinya mungkin untuk memotivasi para milenial ini, mungkin persepsi mereka kebaya itu harus menggunakan pakaiannya, kemudian menggunakan jaritnya, kemudian sanggulan gitu ya. Tapi ternyata di sini mungkin mengajak para milenial itu untuk berkebaya minimal atasannya saja gitu ya. Mengenal kebayanya dulu. Karena menanamkan kaum milenial yang sebetulnya mereka itu pakai baju apapun boleh gitu kan. Masa sekarang teknologi sekarang yang juga mendukung seperti itu. Tujuan kita hanya mengenalkan bahwa kamu loh pakai kebaya ini nggak pas hari-hari yang istimewa. Misalkan nggak pas Kartinian saja. Tidak harus itu ya. Tetapi tidak dipungkiri Ibu, Pak D, mereka milenial hanya tertarik apabila ada event fashion show gitu loh. Ada momen yang saya ya. kadang-kadang merasa bahwa apa yang saya lakukan belum nyampe. Belum nyampe ke tujuan. Jadi mereka hanya menanyakan ke saya, Bunda ada lomba fashion show enggak kayak gitu. Ada lagi yang tanya, ada acara tempo dulu ndak? Iya. Biasanya kan identik begitu ya. Iya, makanya identik dengan seremonial saja, tapi masuk sebagai karakter dan kebanggaan kita bahwa itu adalah identitas kita ini masih minim. Nah ini yang menjadi semangat tentunya. Masuk kalah dengan orang Jepang kimono aja pakai kemana-mana. Nah menyambut tamu juga dengan kimono gitu kan. Dan ini Pak D, untuk ibu-ibu, kemarin kan pandemi memang kita nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang ya. Itu juga bisa dimaklumi sekali. Kami melakukan kegiatan webinar rutin ya. Kami ada beberapa orang yang memang akademisi dan tertarik dengan kebaya, mereka memberikan banyak ilmu untuk teman-temannya. Tapi program kami adalah 80% kami serahkan pelatihan itu ke daerah. Jadi kami memproses seorang leaders itu harus betul-betul dia berusaha untuk mumpuni gitu dan mencari tim yang solid dan tim yang bagus. Supaya apa? Supaya mereka bisa saling bersaing dengan kota yang lain untuk membina masyarakatnya, khususnya perempuan. Nah pada saat momen COVID itu kadang-kadang ibu-ibu gini, Bu nggak apa-apa deh 10 orang, 12 orang atau 9 orang, 7 orang nggak apa-apa. Ayo pakai kebaya kita foto-foto, anggaplah kita foto model gitu ya. Kemudian ayo kita ramekan medsos kita dengan menggunakan kain dan kebaya gitu. Dan mereka senang dan mereka bahagia. Nah dari hal yang kecil ini bisa bikin bahagia, kenapa nggak kita galakkan setiap minggu sambil mempromosikan
panorama dan wisata daerah setempat. Nah, mungkin katakanlah ini kebaya ini kan hanya sebagai apa ya, casing ya, sebagai casing. Nah, terus isi casing ini kan harus balance gitu ya, supaya kebaya ini juga istilahnya wibawa. Oh, ternyata orang berkebaya ini sopan santun, toto kromo, subosito dan lain sebagainya. Apa ada semacam pengarahan atau pencerahan seperti itu? Ada Pak D. Iya. Jadi kami ada beberapa program, ya, mulai dari pelatihan kepribadian, ya seperti John Robert Power lah, ya, tapi, betul. Yang memberikan itu yang punya sekolah Dirgantara yang biasa membentuk para pramugari dan staf airport, namanya Ibu Sukanti. Nah kemudian mereka juga kita ajarin untuk menjadi seorang yang bisa berbisnis online, karena kita juga mengenalkan tentang digital marketing, kemudian branding. Mereka juga kita kasih kesempatan cari deh pengajar batik. Kita kan belajar batik. Kalau kita cuma menggunakan saja, itu di mana-mana bisa. Sampai Rusia pun bisa menggunakan gitu. Tetapi kalau kita bisa bikin, otomatis rasa cintanya itu lebih dalam daripada hanya sekedar membeli. Jadi membatik, eco-print, termasuk leadership tadi, dan macam-macam. Kita ada beberapa program dasar, termasuk berhias atau merias untuk keseharian, atau merias untuk orang lain, dan memasak. Nah, paling enggak ini kan ini memperlihatkan bahwa inilah karakter dari putri-putri Indonesia yang begitu santun pakai kebaya, yang dilihat sekali memandang kita kesensem gitu ya. Nah ya nanti pakai kebaya terus enggak ada orang mau jalan dicenceng lari ya, ini kan berarti ada pendidikan berbudi luhur untuk jalannya mungkin. Seperti itu kah? Iya, betul. Kita kepingin perempuan bukan hanya cantik menggunakan kebaya, tetapi smart. Iya, cantik luar dalam. Betul. Oke. Nah, ini akan juga nanti membawa bangsa kita akan lebih baik di mata bangsa yang lain gitu kan ya. Sudah sebetulnya Pak D, kami sudah pernah mengadakan acara di Singapura. Iya. Tapi kami berbarengan dengan komunitas yang lain, komunitas budaya yang lain. Jadi kami menggunakan kebaya semenjak berangkat dari airport sampai kegiatan di sana, kegiatan di mall, kita rekreasi ke mall. Kemudian kami pun semuanya bikin acara di sana itu menggunakan kebaya, nggak pernah lepas dari kebaya. Itu di Singapura bulan 11 tahun 19 kalau nggak salah 2019. Nah kemudian kami di Malaysia 2018 kalau nggak salah akhir 2018 kami pun juga sudah pernah di UNIKL, Universitas Kuala Lumpur itu. Mahasiswa dari Indonesia itu diajak berjarik bersama. Sayangnya saya nggak bawa kebaya, gitu, ya. Tapi saya banyak bawa jarik. Sedang mereka kita ajarin caranya berjarik supaya mereka menyukai batik kita, walaupun batik kita sudah diakui oleh mereka. Nah untuk sekedar ingin tahu ini Pak D ini kan kepo, kepingin tahu gitu ya. Iya, Pak D. Ini kebaya yang dipakai ini jenis apa ini yang dipakai sekarang ini? Ini kainnya brokat, tapi jenisnya kita pakai yang kutu baru. Kutu baru ya? Kan ada kutu baru, ada kartinian. Kalau ada kutu baru ini ada seperti semacam penutup di dada seperti itu. Gitu. Ya kalau kartinian itu ininya kerahnya itu ya, kerahnya itu menyatu. Kemudian ada kebaya yang encim. Yang encim mungkin yang seperti dipakai orang-orang Cina itu ya, dari Tiongkok itu ya, yang biasanya dipakai orang-orang Betawi itu encim. Kemudian ada yang panjang yang seperti kebaya Melayu, itu yang dipakai orang-orang Sumatera hingga terus terang aja. Di Malaysia juga mereka menggunakan itu yang panjang. Kebetulan Pak D saya juga sempat menjadi mahasiswa di Malaysia, jadi saya ya tahu beberapa orang di sana memang juga melestarikan. Jadi kita ini sedang berjuang supaya kebaya kita ini nggak diakui siapa-siapa gitu loh, karena
suka gitu dengan busana ini. Orang Tiongkok juga suka dengan encimnya, apalagi kita di sini familiar dengan kebaya ya. Jadi kita mencoba untuk mempertahankan bahwa ini milik kita gitu. Nah, untuk kebaya sendiri ini sebetulnya kalau boleh tahu berapa jenis dan event atau ada acara-acara yang khusus ya, katakan seperti kemanten ini pakai kebaya apa, mungkin seperti itu. Mungkin ini Butara ini. Butara. Butara yang biasa manten ini ya. Nah, bisa disampaikan ini, monggo. Kebetulan saya ini seorang perias juga. Perias ya. Saya juga punya usaha kecil-kecilan di rumah. Semoga menjadi besar ya. Amin. Salon. Saya memakai kebaya itu sejak dari 2013. 2013 itu dalam kegiatan budaya atau kebetulan saya suka belusuan kepetilasan-petilasan. Itu saya rasanya itu lebih apa ya, lebih sreg menggunakan kebaya gitu. Jadi dari situlah sebelum saya bergabung di KKI ini saya juga punya komunitas sendirilah gitu. Tapi pada perkembangannya bahwa kebaya ini memang apa ya, yang sering orang katakan itu ribet, sebenarnya tidak sama sekali, karena saya sendiri sering memadupadankan kebaya itu dengan menggunakan bawahan jean, celana jean, terus menggunakan kebaya, yang penting cocok warnanya sesuai, itu bagus sekali. Terus saya biasa menggunakan selendang panjang, itu luar biasa gitu. Jadi akhirnya dari situ banyak orang yang selalu Butara ya dengan gelung dan kebaya itu sudah menjadi satu paket, dan saya bangga itu. Tetap matching ya Bu ya, tetap matching ya. Terus dan bahkan ketika pada event-event tertentu seperti Valentine, saya pernah bikin acara Valentine itu, saya mengajak teman-teman itu berkebaya masuk ke mall-mall. Berarti gitu. Kebayanya pink ya? Ya enggak juga. Yang penting berkebaya dan berjarit gitu. Ya. Okay. Bahkan ketika saya bertamu atau ketemu dengan orang yang baru saya temui, itu pasti mereka mengatakan, Ibu sinden ya, gitu. Saya bangga karena kalau sinden itu kan suaranya bagus. Walaupun saya nggak bisa nyinden, setidaknya kan sudah ada poin plus. Itu. Berarti salah penafsiran Bu Tara ini pemain sinetron ya. Ya mudah-mudahan nanti ada sutradara yang melirik saya untuk menjadi siapa ya. Nah ini kalau bicara jadi gini, yang saya sebutkan jenis kebayanya tadi kan sudah yang 4 macam itu. Kalau mau dipakai untuk yang manten, itu kan tergantung pilihan Pak De ya. Oh gitu ya. Iya, tergantung pilihan. Nanti dia biasanya pakai kutu baru yang panjang seperti itu supaya kelihatan anggun seperti Putri Raja-Raja. Tapi sebetulnya apapun itu loh, apapun bentuknya, apalagi Ani Avanti ya, memberikan contoh kebaya itu yang sangat bagus untuk saat ini. Jadi tidak ada yang namanya di komunitas kami, maksudnya tidak ada yang namanya kebaya ini harus pakem. Tidak ya. Bebas. Ya sesuai dengan model yang tadi sudah saya katakan. Nah, saya tertarik dengan namanya kok kutu baru ya. Kok pakai kutu ini, apa tidak ada nama lain yang bagus, misalnya bunga serangga, dari ya gitu. Nyamuk gitu ya. Kenapa harus kutu baru gitu ya? Nah, itu mungkin bagian dari bahasa Jawa mungkin. Oh, kutu itu kan tumau ya? Ya, itu kalau bahasa kita yang saat ini tuh tumau. Kalau dulu kan semacam penutup ya. Oh gitu. Geng. Terbaru. Iya. Penutup terbaru gitu ya. Dan KKI ini juga ada sekolahnya loh. Iya. Kami udah bikin PAUD. Nah, jadi kami universitas ada, PAUD ada, universitas yang masih rintisan Pak De di luar Jawa.
Tadi responsif dari putra-putri jenengan. Nah, sekarang komentar dari orang terkasih jenengan ya, suami-suami jenengan. Ini seperti apa memakai kebaya? Nah ini Mbak Revita dulu, saya belakangan. Oh gitu. Ini Pak De gini, kalau suami saya sih kalau saya pakai kebaya, aduh bojoku pakai tok ayu Maria. Akhirnya sregep pakai kebaya gitu ya. Ya, mungkin pandangan pertamanya beda juga ya? gara-garanya dari Biasanya kan pakai celana pensil, pakai kaos gitu kan kalau sehari-hari gitu kan. Ini kalau ada acara kemana budaya atau acara KKI, kita kan selalu pakai kebaya. Wah, seakan menggandeng widodari gitu ya. Oke. Aku malah kalah gini. Gitu. Iya. Kelihatan anggun katanya gitu Pak De. Alhamdulillah. Iya. Jin. Beda mungkin ya. Sebenarnya beda ya. Tapi kan selama ini mungkin kalau berkebaya itu identik dengan kita menggunakan kebaya, terus harus sanggulan, terus harus make upan gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat anak-anak muda juga tertarik begitu ya. Jadi cuma tren baru sekarang pakai kebaya terus rambutnya terurai itu juga banyak sekarang yang seperti itu. Malah masih tetap tidak hilang dari aura kecantikannya ya Bu ya. Iya. Kalau menggunakan kebaya tuh beda juga sih sebetulnya. Kalau Kelihatan anggun ya. anggun. Nah, ini dari suami Jeng Revita seperti apa komentarnya? Iya. Bu Tara. Oh, Putara ya. Oke. Oke. Kebetulan suami saya juga seorang budayawan juga, jadi sangat mendukung. Tidak ada kesulitan lah ya. Tidak ada sama sekali, bahkan sangat mensupport kegiatan-kegiatan saya. Nah, ini yang tadi disinggung oleh Ibu Ketua bahwa KKI ini juga misi visinya adalah memberdayakan perempuan. Kebetulan untuk di KKI ini kan sangat banyak wanita-wanita yang memiliki wanita karir gitu ya. Katakanlah di rumah. Saya punya teman-teman komunitas salon ini. Mereka juga luar biasa. Mungkin kita akan gandeng mereka nanti untuk membuat satu event-event dan ini sedang mulai kita prepare untuk ke sana 1-2 bulan ke depan. Jadi akan ada banyak sekali kegiatan khususnya di KKI Kabupaten. Apalagi KKI Kabupaten ini kan mencangkup 33 kecamatan. Dan kalau saya pribadi datang ke setiap kecamatan nggak mungkin. Jadi ya untuk kerja KKI Kabupaten memang sudah kita bentuk korlap-korlapnya di setiap kecamatan. Kebetulan penasehat kami untuk kabupaten juga ada Ibu Sanusi dan Ibu Wakil Bupati. Kami sudah sowan ke sana, sudah beberapa kali berkegiatan itu karena beliau sangat sibuk, akhirnya ya kita yang jalan dengan korlap-korlap ini. Jadi untuk setiap kecamatan nanti kita juga akan punya kegiatan seperti bukan hanya fashion show tapi juga pemberdayaan yang ada di setiap kecamatan, karena setiap kecamatan itu berbeda-beda. Iya, karakternya dan kendalanya mungkin ya. Begitu Pak D. Semoga KKI Kabupaten akan semakin maju gitu ya. Nah, untuk Kota Malang sendiri ada? Ada. Di Malang diketuai oleh Ibu Tati. Sama kegiatannya hampir sama. Kalau di Kota Malang sudah ada lembaga pelatihan dan kursus. Jadi di semua daerah sebetulnya ada. Gitu ya. Iya, Yogyakarta itu kan juga ada 5 kota. Itu juga beberapa kota diantaranya ada lembaga pelatihan dan kursus. Saya mengikuti, rupanya juga sekarang ada komunitas khusus sanggul gitu ya. Oh iya, mungkin mereka melestarikan sanggul. Gitu. Nah, kalau kami berbeda. Dulu kami bersama-sama ceritanya. Tapi kami memiliki prinsip yang berbeda. Akhirnya kami berjalan sendiri. Kalau saya sendiri, saya heterogen. Saya lebih universal dan lebih heterogen. Saya
di kami ini tidak ada no politik no sara. Jadi kalau semisal mereka yang berhijab kepingin ikut, oke, ayo gitu loh, nggak ada masalah gitu terbuka loh. Terbuka iya. untuk siapapun terbuka, karena kami menghargai itu Setiap mungkin perbedaan. syariat ya, jadi tidak bisa ditinggalkan. Ada yang mempercayai seperti itu, kami sangat menghormati. Iya. Jadi Berbineka tidak- Tunggal Ika, ya. siapapun boleh masuk. Iya, yang Tapi terpenting. kan model kebaya juga kan tidak harus seperti yang Ibu katakan tadi pakem ya, bisa Ya. jadi dimodernisasi gitu ya. Betul, Apalagi betul. untuk anak muda kan bisa disesuaikan dengan Sesuai dengan karakter. perkembangan zaman. Iya. Karena saya melihat kalau pakem nggak menarik. Gimana kita mau mengajak milenial kalau Iya. mereka nggak tertarik, Iya, Pak? Iya, betul. kan? Biasanya kalau untuk pakem itu memang kebetulan saya juga sering masuk ke keraton itu kegiatan-kegiatan di dalam. Itu kalau untuk pakem memang ada pakem, kebaya pakem. Itu pun perkembangan ya, perkembangan kebaya adalah ketika Islam itu terus ada kerajaan-kerajaan di katakanlah Solo, Jogja, akhirnya dibuat pakem Solo dan Jogja. Jadi ketika ada kegiatan di keraton, ngapunten di keraton di dalam itu memang menggunakan pakem. Tapi contoh seperti jarit saja. Kalau di dalam keraton itu tidak boleh menggunakan parang. Dan mungkin nanti season berikutnya kita akan jelaskan itu satu persatu. Oke. Tapi kalau di luar kita boleh saja menggunakan parang, nggak masalah. Tapi kalau saya pas kebetulan ada acara di keraton, saya tidak boleh menggunakan, Ada ya, ada tidak boleh aturannya ya. menggunakan jenis parang, dan kebayanya juga tidak boleh menggunakan kebaya kain bludru, karena itu hanya diperbolehkan atau digunakan oleh para gusti. Dan itu harus kainnya agak panjang sampai ke lutut. Kalau kita harus lebih di atas, karena nggak boleh terlalu istilahnya melampaui beliau-beliau ini. Iya, Itu iya, ada iya. pakemnya. Sudah Jadi ada aturannya. ada aturannya. Kalau kita untuk bicara kebaya untuk mensosialisasikan ke anak-anak muda gitu, tidak mungkin kita menggunakan langsung pakem atau harus kamu pakai kebaya terus kamu harus pakai sanggul, nggak bisa. Anak-anak langsung belayu kabeh, Pak. Anu Pak D. Betul, injih. Oke, harus pelan-pelan. Betul. Harus pelan-pelan, nggak bisa ngapunten dalam kita berjuang itu nggak bisa saklek seperti itu. Nah, harus tugasnya Jenderal ini harus Revita ya pelan-pelan. sebagai seksi milenial. Gimana ini harus. kesulitannya menghadapi atau mengajak terutama anak-anak muda dalam berkebaya ini. Nggih, harus mencintai dulu nggih, Iya. mencintai baru nanti mereka akan mengikuti kita. Harus bahasa diplomasi milenial memang gitu ya. Setidaknya kan mungkin jadi dutanya ini Jeng Revita ini ya. Iya, Bagaimana caranya anak muda sekarang tertarik? Pastinya Jeng Rita juga menggunakan pakaian kebayanya juga yang menarik begitu ya. Gimana ini perjuangannya ini? Sulit, Sulit ya. masih sulit kalau zaman sekarang ini, soalnya anak-anak zaman sekarang kan kalau belum tahu, belum pernah mengenakan, dikasih ayo kita pakai kebaya terus kita bersanggul, kuno jawabnya gitu. Ya kan, kita harusnya pelan-pelan, step by step. Ya, Tapi diberitahu. barangkali kan kebaya ini kan nggak harus berukat ya kainnya Iya. ya. Jadi mungkin bisa dengan kain biasa juga bisa. Betul. Kain katun bisa, Bisa, kain bludru hanya bisa, modelnya ya, saja ya. Bahkan saya punya bunga-bunga dan batik. Hah? Iya, Hmm, batik gitu bunga-bunga kita desain seperti kebaya. Kebetulan kami juga sering mengadakan lomba desain kebaya anak Desain milenial. kebaya. Iya, milenial kan yang ditunggu sebetulnya siapa yang dapat hadiah, Iya. siapa yang menang dapat hadiah. Kalau semisal saya share ke medsos, mereka senang. Jadi ya setiap apa namanya kota itu ada eventnya sendiri, terserah mereka mau bikinnya seperti apa. Nantinya di Malang, karena tadi kan Putara udah bilang Iya. Malang ini baru saya bentuk kembali, jadi nantinya akan lebih banyak kegiatan saya yakin, karena Matos memberikan kesempatan seluas-luasnya. Yang satunya Matos Di Araya. Araya, Iya. Araya juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kami berkegiatan di sana. Dan Pak D perlu Pak diketahui juga Iya. bahwa
kami juga terafiliasi dengan pemilihan putri-putri. Kebetulan saya chairwoman-nya Sri Kandi Indonesia. Alhamdulillah. Jadi anak-anak yang remaja-remaja ini itu saya seleksi dulu untuk masuk ke Sri Kandi Indonesia, karena Sri Kandi Indonesia ini juga nantinya akan keluar negeri seperti Putri Indonesia. Mereka akan bertarung di situ. Begitu ya. Nah, yang kecil-kecil kita seleksi di kabupaten-kabupaten dalam bentuk putri-putrian dengan menggunakan kebaya. Terima kasih yang sudah memberikan pencerahan, penjelasan dan informasi yang luar biasa. Harapan saya panjenengan sama tidak putus asa begitu berbagai kendala yang dihadapi. Namun karena keterbatasan waktu. Ini sepertinya waktunya kurang loh Pak. Iya. Kurang lama ini. Iya, betul sekali. Nanti kita sambung lagi ya. Kalau ada kesempatan, insya Allah jangan hanya satu kali saja. Nanti kita tunggu kedatangannya lagi gitu ya, Ceng Yuni ya. Nah baik Ceng Yuni, tadi Pak D yang opening ya. Sekarang Ceng Yuni yang closing. Tapi sebelum itu closing statement 1 menit untuk narasumber semuanya, diawali dari Bu Tara. Iya, nanti gongnya Bu Erna, ketua umumnya gitu ya. Sedikit pesan saja untuk para milenial, siapapun, untuk tetap mencintai milik sendiri. Artinya bahwa kebaya sebagai merupakan jati diri itu harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Makaten Pak D. Iji, monggo Jeng Revita. Untuk para KKI milenial, semuanya anak-anak muda di seluruh Indonesia ya, kita berkebaya sebagai jati diri kita, maka kebudayaan dan kebaya kita jangan sampai punah di sini saja. Sebaiknya kita lestarikan terus sampai kapanpun. Terima kasih. Iji, nah sekarang gongnya gitu ya. Terima kasih Pak D. Jadi ini saya tujukan untuk semua perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia, teruslah berkarya, teruslah melestarikan budaya kita yang adiluhung ini. Gunakanlah kebaya dimanapun Anda berada, karena rasanya sama dengan menggunakan baju-baju yang lain. Bahkan Anda akan terlihat lebih spesial, lebih berkualitas dan luar biasa. Dan pesan saya, jangan pernah berhenti apapun yang terjadi. Karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang akan menyuarakan bahwa ini busana kita, siapa lagi? Keburu nanti orang lain yang akan mengakui. Jadi ayo kita bersama-sama berjuang bersama-sama. Kalau semisal sudah biasa menggunakan kebaya, sekarang berusahalah untuk memperlengkapinya dengan memberikan edukasi untuk diri sendiri supaya bisa menjadi edukator buat orang lain. Terima kasih. Iya. Iki. Senang sekali ya Pak D ya mendengar cerita dari Ibu Erna, Ibu Tara, Jeng Revita, tapi sayang sekali kita dibatasi waktu. Betul. Tapi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Erna ya, Bu Tara dan Jeng Revita. Kalau hari ini ya harus kita tuntaskan sampai di sini ya Pak D ya. Iya, monggo. Padahal banyak sekali yang ingin kita bicarakan. Belum ini berbicara kebaya modern ya. Masih urutan nomor 1 sampai 10 padahal 100 lebih. Iya. Baik Pak D, kita pamit dulu di Kiprah Indonesia untuk hari ini. Terima kasih untuk Bu Erna, Bu Tara dan Jeng Revita. Semoga menjadi inspirasi untuk pendengar dan juga pemirsa ya, bahwa kita memang harus melestarikan milik kita, busana bangsa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia, dan kita harus bangga dengan budaya yang kita miliki, terutama busana. Baik, kita pamit Pak D. Sampai di sini perjumpaan kita di Sajian Kiprah Indonesia untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.